Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya kabarnya? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah, semoga kita semua tetap mendapat perlindungan dari Allah agar selalu diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Materi kali ini masih di tematik, yaitu tema 8 subtema 3 pada pembelajaran 2, yaitu pada materi pelajaran bahasa Indonesia. Kalau di buku pada halaman 80 hingga 81. Silahkan dibuka bukunya halaman 80 sampai 81, yaitu mengidentifikasi unsur teks fiksi. Kalau kemarin mengidentifikasi cerita fiksi, sekarang unsur teks fiksi. Hampir sama ya, tapi agak sedikit berbeda. Kemarin sudah saya jelaskan pada video pertama saya tentang apa itu yang namanya cerita fiksi. Kalau masih ingat, jika lupa saya ingatkan, cerita fiksi itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau biasa disebut dengan cerita hayalan. Oke lah. Pada cerita fiksi itu harus meliputi adanya unsur intrinsik. Yang disebut unsur intrinsik itu adalah unsur yang melekat pada cerita fiksi tersebut. Nah, ada berapa unsurnya? Ada 6. Yang pertama yaitu tema, yang kedua tokoh, yang ketiga watak, yang keempat alur, yang kelima latar, dan yang keenam tentunya adalah amanat atau pesan. Saya ulangi. Yang dimaksud tema adalah persoalan utama yang dibahas pada cerita fiksi tersebut. Jadi secara umum cerita itu membicarakan tentang apa? Baru itulah yang disebut tema. Ingat, tema itu tema itu berbeda dengan judul. Tema itu sifatnya masih luas, masih umum. Tapi kalau judul itu sudah khusus. Itu tema. Yang kedua tokoh. Tokoh adalah orang yang menjadi inti dari cerita tersebut atau tokoh-tokoh yang ada pada cerita tersebut. Ingat, tokoh juga dibedakan menjadi berapa? 3. Ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis, dan ada tokoh yang ketiga adalah tokoh pembantu. Lah, tokoh ini nanti juga bermacam-macam. Ada yang tokoh yang saya sebutkan itu tadi. Baik ya, kita lanjut. Yang ketiga adalah watak. Watak ini berhubungan dengan tokoh yang tadi. Ada yang tokoh itu wataknya ada yang baik, ada yang jahat. Nah, itu jadi watak selalu berhubungan dengan karakter, ya, karakter tokoh yang ada pada cerita. Yang ketiga itu. Yang keempat, alur. Alur itu adalah jalannya sebuah cerita. Jalannya sebuah cerita. Jadi alur itu ada yang disebut alur maju, ada yang disebut alur mundur, ada yang disebut juga alur campuran. Kalau alur maju itu kita menceritakan masa yang akan datang. Tapi kalau alur mundur, kita menceritakan kejadian yang kemarin. Kalau alur campuran, itu ada alur majunya dan juga ada alur mundurnya. Kayaknya kemarin waktu kita berada di kelas sekolah sebelum jarak jauh seperti ini, sudah pernah saya terangkan. Bisa dipelajari lagi atau ditanyakan nanti. Yang kelima adalah latar. Latar adalah tempat terjadinya cerita tersebut di mana. Misalkan ada kisah pernah ya dikasih cerita sama orang tua kalian, kancil mencuri timun. Nah, kejadiannya di mana? Latarnya di mana? Ada di hutan. Itulah latar. Latar itu tempat terjadinya cerita tersebut dipublikasikan. Dikisahkan itu latar. Dan yang terakhir adalah amanat. Jadi setiap cerita itu harus ada amanatnya. Maksudnya, ketika ada cerita tersebut, nanti akhirnya apa yang kalian dapati setelah membaca cerita tersebut. Ya, jadi setelah membaca tersebut itu,
kalian pesan dari cerita di atas harus bagaimana. Nah, bisa dimengerti ya. Amanat, pesan yang ada dalam cerita. Misalkan kisah dari Malin Kundang. Pernah ya dikasih cerita sama orang tua atau guru waktu TK dulu, Malin Kundang. Amanatnya apa? Janganlah pernah menjadi anak yang durhaka. Itu contohnya amanat seperti itu. Nah, pada video ini saya kasih tugas, yaitu coba buatlah cerita fiksi bebas. Karena kita dengan suasana yang seperti ini ya, kalian tentunya tahu harus jaga kesehatan lah. Saya di sini mau mengambil temanya, yaitu tema kesehatan. Bebas nanti judulnya apa. Buatlah cerita tentang yang bertema kesehatan, yang di dalamnya harus ada tokoh, watak tokohnya, alur, terus latar, dan yang terakhir amanat. Terus tugas dikumpulkan di mana, Pak? Tetap kalian nggak usah panjang-panjang ini ceritanya. Yang penting kalian belajar untuk membuat cerita. Nggak usah seperti waktu di sekolah panjang lebar ditulis, nggak usah. Nanti tetap saja di komen pada video ini, biar saya nggak bingung nanti kalau dikirim WA HP saya yang tidak kuat menerima begitu banyak tugas dari kalian. Mohon maaf ya kalau di langsung online gini saya mudah untuk mengeceknya dan itu tidak akan hilang. Tapi kalau di HP saya terus terang bingung nanti menerima tugas dari kalian. Nulis saja kisah, kan itu biasanya bisa dibuat voice kalau menulis ya pada HP, atau diketik. Nggak usah panjang-panjang, saya menyadari dengan keadaan ini. Yang penting dikirim lewat komen ini, dan jangan lupa dikasih nama ya, seperti tugas-tugas berikutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.